Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber hukum Islam secara material, yang mana sumber hukum yang membentuk hukum dalam sebuah negara. Kemudian ada sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai masyadir al-hakam, sementara al-adillah asyariyah merupakan sumber hukum material. Definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW atau Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah jenis sumber hukum Islam. Jenis sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu premier dan sekunder. Sumber hukum Islam yang premier adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk sumber hukum Islam sekunder yaitu adalah ihtijaj, qiyas, ihtisan, suduz zariyah, istisad, dan uruf. Selanjutnya adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Bentuk mukjizat Al-Quran dapat dirangkum dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dari segi keindahan bahasa. Yang kedua yaitu dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu. Yang ketiga yaitu dari segi pemberitaan tentang hal-hal yang terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi. Yang keempat yaitu dari segi kandungannya mengenai pedoman hidup. Selanjutnya, fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah memiliki peranan penting bagi manusia. Di antara fungsi dan peranan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepribadian manusia, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Al-Quran memantapkan iman Islam, dan Al-Quran tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Kesimpulannya, bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai realisasi dari keimanan kepadanya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui nabinya, yaitu Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan penjelasan pengkelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu As-Sunnah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.